Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk mereka yang rencana beli motor trail ya. Jadi sejak munculnya motor trail Honda CRF 150L atau berapalah itu ya, jadi makin banyak motor trail di jalan. Sebelumnya motor trail 150cc itu adanya cuma dari Kawasaki, tapi semenjak adanya Honda itu jadi orang jadi ada pilihan untuk beli merek Honda kalau untuk motor trail 150cc. Yamaha juga ada sih, tapi terus terang penulis ini mungkin setahun sekali ya lihat ada motor trail Yamaha di jalannya. Yang lebih banyak ya Honda. Kita nggak ngomong soal tenaga ya, nggak ngomong soal power, karena soal power yo kalau tenaga nih ya. Jadi ya banyak sekali motor trail 150cc di jalan yang knalpotnya wis modifikasi, minim knalpot lah. Tapi ada juga yang rasanya serius sampai yo tarikannya sih lumayan lah daripada standar. Mungkin dibuat 175cc atau berapa gitu ya. Tapi yang jelas kalau dari sisi tenaga ya jangan harapkan, karena memang motor trail yang 150cc yang dijual itu seringnya bukan untuk RPM tinggi, bukan kompetisi, tapi lebih ke jelajah ya, motor untuk menjelajah. Nah, motor untuk menjelajah butuh torsi RPM rendah, yang artinya torsi RPM tinggi dikorbankan. Ya sayangnya orang itu modifikasi ke RPM tinggi ya, jadi knalpotnya dibuat knalpot plong, mungkin ganti noken asplong gitu ya. Padahal ya desain awal adalah tenaga RPM rendah. Untuk yang mereka dananya nanggung, mestinya ya jangan ngejar RPM tinggi. Mau pakai knalpot racing sekarep lah, tapi ya cari knalpot racing yang fokus tenaga RPM rendah juga. Artinya yang lubang keluarannya aja gede-gede. Juga untuk saluran udara ya, kalau bisa pakai tabung tambahan untuk saluran udara masuk, terus intake-nya yang menuju ke box filternya kecilkan juga, jadi sama ukuran knalpot atau gimana gitu, eksperimen, karena butuhnya torsi. Terus ya makanya jangan RPM tinggi kalau motor trail, RPM rendah. Pengen top speednya tinggi ya kecilkan yang belakang, besarkan yang depan. Mbuh ono apa gak. Tapi ini penulis nggak ngomong soal itu, tapi ngomong soal kenyamanan ya. Karena penulis lihat yang motor trail Honda itu pokoknya gak nyaman ya. Memang salah ya kalau ngomongnya tanpa nyoba, tanpa membandingkan langsung KLX dengan CRF. Tapi lihat di jalan aja loh, udah jelas ya bahwa yang Kawasaki kok kelasnya di atasnya, kelasnya lebih daripada yang punya Honda. Ya penulis emang nggak tahu ya dalamannya suspensi bagaimana, tapi setahu penulis kalau dalamannya suspensi Kawasaki itu lebih jelimet. Ono high speed valve, ono low speed valve kalau nggak salah. Sementara yang punya Honda lebih sederhana, mungkin nggak beda jauh dari yang versi motor naked atau motor fairingnya. Jadi mungkin redaman dua arah emang, tapi ya wes itu tok, nggak ada low speed bump, high speed bump kalau nggak salah. Padahal ya yang namanya motor trail setahu penulis sangat penting sekali ada high speed valve-nya ya, low speed valve, high speed valve. Jadi kalau dipakai menerjang gundukan itu makbles gitu dok, nggak mental, nggak juga pontang-panting ya. Jadi ketika lewat
gundukan bisa lancar kencang, lewat jalan yang bergelombang periodik juga lancar, sengkung gitu tok, gak pontang panting gitu. Sementara yang menulis lihat kalau motor trail Honda ya gitu sih, kayak gak stabil gitu. Padahal profil tinggi gak stabil. Apalagi bannya juga masih pakai bawaan, gak diganti slick. Jadinya ya ngeri lihat orang kayak gitu. Makanya kadang yang pakai motor trail kalau pas hujan deras gitu ya, jalan basah ada genangan, gak wani banter. Kenapa? Ya karena memang gripnya minim dibanding dengan motor matic yang 110 cc, motor bebek yang 115 cc, kalah banter. Ya memang karena kalau pakai ban trail di jalan aspal ya bahaya ya, gripnya minim walau itu musim hujan. Apalagi yang kembangannya kembang tahu, bukan yang dual purpose ya. Kalau yang dual purpose ya memang masih ada gak enaknya, tapi lebih mendingan daripada yang trail murni ya. Tapi tergantung juga dari kembangan ya, terutama di tikungan, karena di tikungan itu butuh grip yang konsisten. Sementara itu kalau kembangannya ada renggang-renggang gitu, jadi lost grip di situ. Itu yang bikin bahaya. Kalau untuk soal pengereman, kalau motor lagi kan ada lepas gas ya. Kalau ngerem depannya setelah lepas gas ya aman ya, karena lepas gas itu akan membuat bobot jadi pindah ke depan. Sebenarnya lebih cepat lagi kalau dibantu rem belakang, tapi yo lepas gas saja udah cukup membantu lah, nambah grip di bagian depan. Cuma karena profil yang tinggi yo gak iso ngereme sebaik yang kayak motor NMAX gini yang profilnya rendah. Balik lagi ke suspensi, ketidaknyamanannya itu rasanya lebih dari suspensi belakangnya ya. Kalau suspensi depan kayak cukup baik, karena ya yang motor-motor biasa pun kalau suspensi depan oke. Apalagi kalau itu modelnya upside down. Tapi yo kalau low speed high speed valve-nya penulis nggak tahu ya kalau untuk suspensi depan. Tapi mestinya kalau Kawasaki itu sudah baik depan atau belakang ada high speed valve, jadi untuk nerjang polisi tidur gitu enak, pleng. Jalan bergelombang juga tetap enak, nggak liar. Ya harusnya sih semua motor trail itu suspensinya kelasnya di atasnya yang motor jalanan ya, karena kebutuhan untuk suspensi lebih tinggi. Karena penulis pernah nyoba yang buatan Cina ya, yang disewakan itu. Dulu kan masih umum motor trail sewaan, di rental kan ada lintasan off-roadnya. Penulis kaget juga, padahal jelas mesinnya 100 cc tapi tarikannya mantap, trot gitu. Terus suspensinya anteng, gak nyangka penulis. Jadi yang buatan Cina pun serius kalau bikin motor trail. Mungkin ya niru konstruksinya dari punya Kawasaki. Jadi teknologi tinggi, kualitas rendah lah istilahnya. Mungkin gak awet, tapi mereka pakai yang teknologi tertinggi. Nggak bisa disamakan dengan ya buatan AHM gitu ya, yang teknologi rendah, kualitas juga rendah. Entah apakah bisa ya ganti suspensi. Jadi suspensinya CRF ganti punya KLX, baik yang depan atau belakang. Kalau bisa yo perlu dicoba tuh ya. Ya misal ada pengguna Honda yang nggak setuju
Honda CR-F ya. Mungkin bisa lihat kan dalamannya suspensi belakang tuh, ringnya akeh apa enggak gitu ya. Soalnya ciri-ciri kalau suspensi ada high speed valve-nya itu, ring untuk suspensi di dalam itu banyak. Jadi kalau yang suspensi ala motor matic, ala motor lagi biasa, itu ring setelah bagian pistonnya, bagian opone piston ya, bola bagian ringnya itu, bagian valve-nya itu cuma ada satu kalau yang motor biasa. Kalau Kawasaki biasanya banyak, baik yang Ninja ataupun yang Trail, atau juga ya mungkin desainnya sip, tapi ya lagi-lagi ya namanya cairan yang ada di Honda, minyak atau macam-macamnya. Kalau di Honda itu kualitasnya buruk, sama seperti kalau suspensi bawaan di motor matic, mau yang harganya murah atau mahal, kecuali yang impor ya, welek kabeh, cepet sekali aus ya, sorry, cepet sekali rusak, cepet sekali jadi encer olinya. Jadi ya nggak seberapa lama, mungkin cuma 1 bulan dipakai sudah liar gerakan motor. Ya ambumannya lah, entah ya, apa mungkin karena orang itu lihat Honda gitu ya, jadi merasa oh ini ada Trail, beli saja lah, sip ini motornya. Kalau penulisnya ada duit ya, misal butuh yang model Trail, penulis coba cari yang Supermoto ya, yang bannya ban slick. Tapi memang kalau motor Trail punya Kawasaki harganya cukup tinggi juga. Kalau sekarang rasanya harga termasuk murah ya, dibanding NMAX Turbo, PCX yang LED, yang TFT masih lebih murah. Motor Trail KLX sama apa ya, Mochin juga. Kalau Mochin VR misalnya itu kan 200 cc ya, 40 juta itu. Bolah, gue tak delok regane. Ya ringan aja ya, wes lah itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.